Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin ingin kembali berbagi informasi terkait perubahan, teman-teman ya. Di sini ada informasi terkait perubahan jadwal dan daftar peserta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini jadwal dan daftar peserta seleksi kompetensi teknis tambahan P3K tahun 2023. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja teman-teman ya. Oke, kita langsung saja mengecek suratnya teman-teman ya. Nah, ini dia pengumumannya. Oke, nah kita unduh dulu. Kita unduh. Nah, ini dia suratnya. Oke, kita cek bersama-sama. Tentang perubahan jadwal dan daftar peserta seleksi kompetensi teknis tambahan P3K Tenaga Teknis Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat bersama-sama terlebih dahulu. Oke, ini adalah jadwalnya. Kita scroll dulu ke bagian bawah. Oke, kita scroll dulu. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 18 November 2023 terkait perubahan jadwal tersebut. Ketua Panitia Seleksi Pengadaan P3K Badan Kepegawaian Negara tahun anggaran 2023. Oke, kita lihat lagi ke bagian atas. Nah, ini ada daftar nama peserta. Merujuk pada pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K BKN tahun anggaran 2023 nomor 06 sekian tertanggal 8 November tentang pelaksanaan seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis BKN tahun anggaran 2023. Dengan ini diinformasikan hal-hal sebagai berikut. Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan, jadwal dan lokasi ujiannya, teman-teman ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa jadwal dan lokasi ujian seleksi kompetensi teknis tambahan P3K 2023 berupa tes praktik kerja. Nah, ingat ya, ada tes praktik kerja untuk 8 jabatan. Jadi cuma ada 8 jabatan tertentu, yaitu jabatan fungsional yang akan mendapatkan tes praktik kerja. Dan di sini ada lokasi ujiannya nanti. Misalnya yang pertama adalah ahli pertama analisis kebijakan. Lokasi ujiannya itu ada BKN Pusat, Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, UPT BKN Semarang, Bengkulu, Palangkaraya, Kantor Regional 4 BKN Makassar. Di sini ada 6 lokasi ujian untuk analisis kebijakan. Itu tesnya nanti hari Senin tanggal 27 November 2023. Ini Senin depan ya. Waktunya itu jam 8.30 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sedangkan untuk yang dites di Kantor Regional 4 BKN Makassar, dia itu tesnya jam 9 ya. 9.30 sampai 13.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman cermati buat teman-teman yang ada di Kantor Regional Makassar nanti. Nah, dicermati ini jamnya ya. Itu tidak sama dengan waktu Indonesia Barat. Selanjutnya untuk analisis SDM aparatur ya. Nah, di sini ada 14 kanrek ya. Atau 14 lokasi ujian maksud admin. Ini dimulainya di hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Nah, ini waktunya kalau waktu pukul 13.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat itu dari nomor 1 sampai nomor 12. Sedangkan untuk nomor 13-14 untuk regional 4 BKN Makassar dan 11 Manado ya, ini di kanrek 11 itu dimulainya pada pukul 14 sampai 17.30 WITA, teman-teman ya. Nah, jadi ini harus dicermati oleh peserta. Nah, sedangkan untuk arsiparis, oke, kita lihat arsiparis itu ada 26 lokasi ujian dan di sini dipisah dalam 3 waktu ya. Nah, ini dipisah dalam 3 waktu. Silahkan dicermati. Dimulai dari kanrek BKN 4
Makassar sampai dengan UPT BKN Tarakan itu dimulainya jam 9.30 sampai 13.00. Sedangkan untuk regional 9 BKN Jayapura dan BKN Ternate itu dimulainya di pukul 10. Dimulainya pukul 10 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nah, ini Pranata Hubungan Masyarakat. Oke, silahkan dilihat ini waktunya. Ada juga terbagi 3 waktu. Nah, di sini untuk Pranata Komputer, ini lokasi ujiannya di BKN Pusat. Ya, di BKN Pusat itu 27 November dan waktunya itu pukul 8.00. Oke, di sini lokasi ujian. Ini kantor regional 12 BKN Pekanbaru untuk penempatan Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara, Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dan kantor regional. Ini terus yang ke F ini terampil Arsiparis, cuma ada 7 lokasi ujian. Oh sorry teman-teman ya, ternyata ada sambungannya ya. Ini masih berlanjut, ada 32 ya. Untuk Pranata Komputer sendiri, Pranata Komputer ini ada 15 ya. Ada 15 lokasi ujian. Terus untuk Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur di sini Kamis 30 November. Nah, di sini kita bisa lihat di sini bahwa rincian daftar peserta seleksi kompetensi teknis tambahan P3K tenaga teknis BKN tahun anggaran 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Nanti kita cek. Terus bagi peserta yang melamar kebutuhan khusus wajib mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan. Nah, buat teman-teman di sini peserta pelamar kebutuhan khusus wajib ya mengikuti seleksi kompetensi tambahan. Sedangkan bagi pelamar peserta ya yang melamar kebutuhan umum berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, seleksi kompetensi teknis tambahan dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif, yaitu kompetensi manajerial dan sosiokultural serta ambang batas wawancaranya. Jadi cukup 2 ya. Ini buat pelamar umum wajib mencapai nilai ambang batas manajerial dan sosiokultural serta wawancara. Kalau di seleksi teknisnya tidak tercapai tidak jadi masalah. Asalkan 2 subtes, sebenarnya 3 ya. Manajerial, sosiokultural dan wawancara itu wajib mencapai ambang batas. Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 wajib hadir dan mengikuti ujian sesuai dengan jadwal lokasi yang telah ditentukan. Peserta tidak diperkenankan mengubah jadwal dan lokasi yang telah ditentukan. Materi, nah ini ada kisi-kisi ya. Materi seleksi kompetensi teknis tambahan tenaga teknis 2023 berupa tes praktik kerja sebagai berikut. Nah, ini untuk tes praktik kerja ada yang membuat polisi brief bidang manajemen sumber daya manusia. Itu khusus untuk analisis kebijakan. Sedangkan analisis SDM aparatur ini terkait pengelolaan aparatur sipil negara. Terus Arsiparis, pengelolaan arsip fisik atau digital. Terus ada penyajian informasi arsip. Untuk Pranata Hubungan Masyarakat, nah di sini ada 3 praktik ya, yaitu menyusun naskah profil lembaga, menyusun naskah pelayanan informasi, menulis latar fakta untuk konferensi pers atau siaran pers. Nah, ini. Sedangkan Pranata Komputer ada 2. Arsiparis, terampil Arsiparis. Ini yang nomor 3 ahli Arsiparis, yang satunya terampil Arsiparis. Ada 2. Pranata Komputer ada 3. Untuk terampil ya, terampil Pranata Komputer dan terampil Pranata Sumber Daya Aparatur. Ini ada pengelolaan dan administrasi pelayanan manajemen aparatur sipil negara meliputi peninjauan masa kerja, kenaikan pangkat, pensiun pegawai negeri sipil dan cuti di luar tanggungan negara. Itu praktiknya teman-teman ya. Ini hadir 60 menit sebelum seleksi dimulai. Peserta wajib membawa KTP dan kartu tanda peserta ujian asli yang telah dicetak. Nah, ini
Kalau misalnya teman-teman kartu tesnya kemarin ada yang rusak ya misalnya atau hilang, nah silahkan diunduh kembali. Itu yang akan kita gunakan kembali teman-teman ya, karena banyak juga teman-teman sepertinya yang mencatat nilainya di kartu ujiannya. Teman-teman bisa print ulang. Peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih polos dan tanpa corak. Ini sama ya ketika kita tes kemarin. Peserta tidak diperkenankan membawa buku. Nah, ini sama juga seperti sebelumnya. Bahkan bros ini untuk perempuan, kalung, cincin dan semacamnya tidak boleh juga. Peserta wajib mendengarkan pengarahan panitia. Sama ya, ini sama dengan sebelumnya. Ketentuan khususnya ini untuk ahli pertama analisis kebijakan. Ketentuannya tes praktik kerja bersifat closed book. Peserta diharapkan mempelajari terkait manajemen sumber daya manusia dan bla bla ya teman-teman ya. Nah, ini juga ketentuannya. Peserta diharapkan mempelajari peraturan. Nah, ini ada kisi-kisi mempelajari peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak. Oh, nah ini nih. Buat teman-teman yang analisis sumber daya manusia aparatur, wajib membawa laptop ya. Yang mana laptop tersebut sudah ada pastinya Microsoft Office-nya, ada Zoom meeting-nya, dan akses internet. Peserta wajib memastikan laptop pribadi dapat digunakan dalam pelaksanaan tes praktik kerja. Oh ini teman-teman ya. Untuk ahli pertama arsivaris juga membawa laptop, di mana laptop tersebut ada Microsoft Office-nya, ada PDF editor yaitu Adobe, ada Foxit, Nitro, I Love PDF dan lain-lain. Terus ada Zoom Meeting. Nah ini ya. Sedangkan untuk peranata hubungan masyarakat, di laptopnya itu ada Microsoft Office-nya, ada Zoom Meeting-nya, ada aplikasi edit video. Nah, ini banyak ya aplikasi edit video. Ada telepon genggam atau tablet atau kamera. Terus perlengkapan pembuatan video. Ini kalau perlengkapan pembuatan videonya ada gimbal, ada tripod, ada mic wireless dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan peserta dalam menyelesaikan tes praktik kerjanya. Nah, kalau misalnya dibutuhkan gimbal ya pakai gimbal, kalau cuma pakai tripod ya itu teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di bagian sini. Oke, kita lanjut. Perangkat komputer. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan perangkat lunak, program. Nah, ini admin nggak bisa baca. Ini teman-teman ya, terlalu panjang. Ini ada Java, Slice, Golang, Slice Note dan seterusnya. Aplikasi pengujian API, contoh Postman. Akses ini. Nah, oke teman-teman ya. Sedangkan arsiparis, nah ini ada PDF, ada Microsoft Office, ada PDF editor, Adobe, terus dan seterusnya teman-teman. Nah, ini I Love juga PDF ada. Peserta wajib membawa laptop pribadi yang dilengkapi dengan aplikasi Virtual Network GNS3. Dapat diunduh pada link berikut. Nah, ini diberikan juga linknya untuk mengunduh aplikasi untuk visualisasi data. Nah, ini ada juga teman-teman ya. Sedangkan untuk sumber daya manusia aparatur, laptop pribadi ada Zoom Meeting-nya. Nah, ini perangkat lunak. Peserta yang lokasi ujiannya di kantor regional UPT BKN diharapkan membawa earphone atau headset. Oke teman-teman ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia adalah nama-nama peserta lengkap dengan lokasi ujiannya. Di sini ada Asyapa, ahli pertama analisis kebijakan, lokasinya nanti di BKN Pusat. Dia tes hari Senin. Ini jam 8 ya, 30. Ada BKN Pusat Jakarta, kantor regional 1 BKN Yogyakarta juga ada. Nah, ini harus dicermati baik-baik. Meskipun tanggal tesnya sama, tapi lokasi ujiannya belum tentu sama teman-teman ya. Nah, ini ada BKN Semarang. Ini Jakarta Pusat, ini 4 Desember. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan terkait perubahan jadwal seleksi kompetensi teknis tambahan. Untuk instansi lainnya silahkan ditunggu informasi selanjutnya dari admin. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.